Bapak Ibu Saudara sekalian, Salam. Saya Pendeta Ronald Marbun dari GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, wilayah timur, pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam Morning Call GPIB di saat ini. Kita bersyukur kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita sehingga saat ini kita boleh berada, kita boleh menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang melingkupi kami, sehingga kami boleh menerima anugerah kehidupan dan keselamatan yang daripada-Mu. Dan saat ini kami hendak membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang melingkupi kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu kami mengerti, mengisi hidup kami, dan kami berlakukan dalam kehidupan beriman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk renungan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-30 yang mengatakan, Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya hari melepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini tentu kita menghadapi banyak sekali persoalan. Dalam kehidupan ini kita tentu banyak sekali menghadapi permasalahan. Banyak menghadapi pergumulan yang kita jumpai hari lepas hari. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, selama dia masih diberi napas kehidupan, maka pasti yang namanya persoalan, permasalahan, pergumulan akan kita jumpai, akan kita hadapi dalam proses kehidupan. Persoalannya, bagaimana kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita menyikapi pergumulan itu sebagai orang beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam dia menjalankan tugas dan pelayanannya, permasalahan selalu muncul di tengah-tengah kehidupannya. Ketika banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran dan pemberitaan Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, bagaimana Paulus memberi kesaksian hidup
bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Karena orang tidak suka, maka kemudian orang hendak menangkap Paulus dan kemudian hendak menghakimi Paulus dan membunuh Paulus. Menyadari hal tersebut, tentu Paulus hendak membela dirinya. Tentu Paulus hendak mencari jalan keluar bagaimana dia bisa menghadapi persoalan pergumulan yang dia jumpai. Kita bisa melihat Paulus selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan selalu membela dirinya terhadap baik itu orang Yahudi maupun terhadap tentara-tentara Romawi. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi tetap menghendaki Paulus agar dia tetap dijatuhi hukuman mati. Bagaimana Paulus agar tetap dibunuh? Kalaupun pengadilan tidak dapat mencari bukti akan kesalahan Paulus, maka orang-orang Yahudi tetap ingin menyusun strategi bagaimana membunuh Paulus sehingga Paulus boleh mati dan dia tidak menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Jadi orang selalu membuat berbagai macam cara strategi untuk membunuh Paulus. Mereka benar-benar hendak mencari jalan, mencari cara supaya Paulus dapat dibunuh. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saat ini hendak memperlihatkan bagaimana Tuhan berkarya bagi Paulus ketika kepala pasukan tentara Romawi pada waktu itu boleh campur tangan, boleh senantiasa memberi jalan keluar bagi Paulus, pertolongan bagi Paulus, sehingga Paulus kemudian dipindahkan dari Yerusalem ke Kaisarea. Paulus dipindahkan agar Paulus boleh selamat, sehingga kepala pasukan mempersiapkan pasukannya sebanyak 200 orang prajurit, 70 orang yang berkuda, dan 200 orang bersenjata, dengan total 470 orang tentara yang akan mengawali Paulus untuk menuju ke Kaisarea bertemu dengan Felix sebagai pimpinan daerah pada waktu itu di Yudea. Jadi kepala pasukan boleh serius menangani persoalan Paulus ini. Kepala pasukan ini punya niat baik untuk menyelamatkan Paulus sehingga Paulus tidak jadi dibunuh, sehingga kemudian Paulus dipindahkan ke Kaisarea, dibawa di Kaisarea, dan Paulus boleh selamat dari tangan orang Yahudi yang hendak membunuh dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini hendak menyampaikan bagi kita bahwa Tuhan berkarya dan campur tangan atas persoalan yang dihadapi oleh Paulus, di mana kepala pasukan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun Paulus sudah menghadapi banyak ancaman dan dia menghadapi banyak persoalan, bahkan dia hendak dibunuh, tapi Allah menolong Paulus sehingga Paulus boleh selamat saat itu. Tuhan senantiasa campur tangan sehingga nyawa Paulus boleh diselamatkan karena kasih Allah melingkupi kehidupannya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan diyakini bahwa Tuhan yang sama juga di dalam Kristus Yesus boleh campur tangan, tetap setia menolong kita dalam menghadapi segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam pergumulan kita masing-masing, kita percaya ada cara Tuhan yang luar biasa yang bisa Dia lakukan
untuk kita boleh menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Karena itu mari kita berserah diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita memohon pertolongannya sehingga segala sesuatunya boleh kita hadapi dengan baik. Tuhan tetap senantiasa memberkati kita, menolong kita. Tuhan campur tangan dalam segala perkara yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami dan memberi keyakinan bahwa Engkau Allah yang baik, yang boleh menolong, boleh campur tangan dan memberkati kehidupan kami dalam kami menghadapi segala sesuatunya di tengah dunia ini. Engkau Allah yang boleh senantiasa memberkati, Engkau Allah yang boleh campur tangan, Engkau Allah yang boleh berperkara dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh menjalani proses kehidupan yang Tuhan nyatakan. Ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang boleh naungi, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa bagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, dari lingkup Sinode, Mupel, sampai lingkup jemaat, bahkan juga dari jemaat yang ada di perkotaan, desa, bahkan di pelosok-pelosok sekalipun, biarlah pelayanan, kesaksian, persekutuan, tugas panggilan gereja boleh dijalani dengan baik. Tuhan yang memberkati akan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini sehingga boleh menjadi gereja Tuhan yang boleh memberi kesaksian di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh senantiasa melingkupi kami dalam menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami, syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu. Salam sehat, bahagia selalu di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Salam dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.